Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini kami kedatangan dari salah satu alumni sepuh Pondok Pesantren Darul Falah. Di malam ini kami akan berbincang-bincang ya, di zaman seperti ini. Di akhir-akhir ini kita kehilangan sosok panutan ya. Banyak ulama yang telah wafat mendahulu kita. Menurut catatan NU Online ya, sampai bulan Juni kemarin tercatat 541 ulama yang di seluruh Indonesia yang telah meninggal dunia. Maka oleh karena itu, dalam perbincangan kali ini bagaimana kita bisa menggali inspirasi anak muda untuk meneruskan para pejuang-pejuang dari ulama. Oke, alhamdulillah di sini kedatangan tamu dari alumni Bapak Rifai. Selamat malam Pak Rifai. Selamat malam Mas Syafi'i. Mohon maaf ini mengganggu waktunya ya Pak dengan di kondisi yang seperti ini Pak. Kita ini kan ya melihat dari catatan NU Online kami dari kemarin ada 541 ulama yang di Indonesia ini yang meninggal dunia. Nah, ini kan menjadi suatu keprihatinan bagi kita ya. Kemudian dalam hal seperti ini bagaimana Pak tanggapan Pak Rifai mengenai ya istilah banyaknya ulama yang wafat ini? Terima kasih. Sebelumnya kami menanggapi atas pertanyaan Mas Syafi'i. Saya mengucapkan turut bergabung innalillahi wa inna ilaihi raji'un atas meninggalnya para tokoh ulama, para pembawa ilmu agama, para penerus para nabi, sebagai pewaris para nabi yang telah berhak meneruskan perjuangan para nabi sehingga sampai kepada seluruh umat, sampai ke pelosok penjuru dunia, sehingga bisa beribadah dengan benar. Amin. Oleh karena itu saya turut prihatin, turut berduka cita atas meninggalnya para tokoh kita, ulama kita, yang sampai ada yang mengatakan malam yahzan bimautil ulama fahuwa munafikun. Saya itu melihat ada tulisan malam yahzan bimautil ulama fahuwa munafikun. Barang siapa yang tidak pernah mensusai atas meninggalnya para alim ulama, berarti dia termasuk orang munafik. Nah, untuk inilah karena apa? Karena sangat bukan pentingnya, sangat menjadi kebutuhan kita untuk meneruskan keberlangsungannya, yaitu suatu risalatullah. Nabi diutus oleh Allah hanya sebatas waktu, sampai saat meninggal sudah, lalu diteruskan oleh para khulafaur rasyidin saat waktu meninggal juga, sehingga para tabi'in meninggal juga setelah 1000 tahun, sehingga diteruskan para wali yang masuk ke tanah Jawa. Para wali juga terbatas, sehingga wali-wali mulai dari Sunan Ampel, ada pondok pesantren tertua di tanah Jawa, sehingga sampai sekarang ini lahir di Darul Falah, ada pondok pesantren Darul Falah. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah suatu menunjukkan kebanggaan bagi agama Islam. Pendidikan adalah terus menerus mulai zaman Rasulullah sampai sekarang. Bisa dikatakan jadi di antara dua, bangga atas adanya ulama, susah kita ditinggalkan ulama. Gitu. Nah, ya karena semakin banyaknya itu ya Pak. Lalu menurut Pak Rifai itu apa sih yang harus dilakukan bagi generasi para santri sekarang ini ya,
para anak-anak muda ya yang sedang di pondok pesantren maupun anak-anak muda yang berada di rumah tapi tidak di pesantren, kira-kira apa pesan-pesan Pak Rifai menanggapi seperti ini, Pak? Ya. Menanggapi atas keprihatinan saat ini, maka bukan hanya santri, khususon santri. Itu di Nadam Alfiyah ada Ibnu Malik, wa min dhamiril raf imajas tatiru kaf al wafid naktabir is tushkaru. Di situ tushkaru asalnya taskuru. Apa? Ada 4 dhamir yang termasuk dhamir mustatir wujub, tidak boleh dilahirkan, harus teristitarkan, harus ditutup, tidak boleh dilahirkan. Ada 4. 1 if'al, itu dhamir mudzakkar mukhatab. Dalam arti if'al adalah proses, adalah mengikuti jejak, mengikuti perintah dawuh dari para guru kita. Itu pertama kali. Tidak boleh berontak. Sekalipun tidak boleh berontak. If'al, kerjakanlah. Itu awal. Kalau masuk pondok 1 hari, 2 hari, 3 hari, bulan, 1 tahun kok sudah berani berontak, kita akan menjadi alamat apa? Apalagi unjuk rasa, alamat ilmu akan sia-sia. Bukti 1, tidak boleh berontak. Kedua kali, wafik, menyesuaikan apa yang menjadi perintah, apa yang menjadi, kita menyesuaikan hawa atau keinginan nafsu yang berangkat dari rumah. Sementara ditanggalkan dulu, kita ambil apa yang menjadi konsep di dalam pesantren. Wafik, menyesuaikan. Itu harus. Kalau tidak menyesuaikan, pasti kita akan berseberangan dengan rencana pengasuh. Pasti. If'al wafik, wafik nuwafik, menyesuaikan. Kalau kita sudah menyesuaikan sekian, kita kan mungkin bisa menghitung berapa jumlah waktu yang sudah kita lakukan di dalam pesantren dan berapa lama kita akan hidup di masyarakat. Pasti kita akan membuat jumlah total lah. Sudahkah kita bisa menjawab yang 1 atau yang nomor 2? Kalau sudah berani menjawab, pasti yang terakhir adalah yang ketiga adalah nakhtabit. Nakhtabit itu aslinya menjarah. Bagaimana mempercepat kita memberhasilkan pengertian kita yang menjadi tujuan utama masuk dalam pesantren. Yang terakhir, kalau sudah menjarah adalah tuskaru, dalam arti merawat. Syukur nanti menggunakan apa yang sudah kita ngerti, kita dirawat. Contoh untuk merawat, seperti nanti malam ada kumpulan alumni, Kemis pagi, itu bukan hanya sebatas kebutuhan seorang pengasuh, enggak. Itu adalah sistem merawat ilmu. Sistem merawat ilmu, taskuru, bersyukur. Berarti tidak ada taubatnya kalau hubungan murid dengan guru, santri dengan dia tidak ada taubatnya. Tidak pernah. Kapan taubatnya? Sowan kiai nyuwun sewu yai kula pun sakniki mawon nek ajeng kendel dados anti jenengan. Pernah? Tidak. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Jadi inilah sangat pentingnya adalah 4 hal yang harus dilakukan khususnya kepada santri, umumnya kepada para pecinta. Bila ingin Islam jaya, maka tidaklah lepas kita mencari ilmu dimanapun dan kapanpun dan saat apapun, harus selalu kita mengutamakan ilmu. Itulah ya Pak. Luas sekali ilmunya. Berarti, nah ini Pak, jadi di kalangan masyarakat itu kan beredar ya, walaupun ini kan karena zamannya sekarang itu kan zaman istilahnya digital ya Pak, semua serba online, kemudian di banyak sekali kabar-kabar yang berada di sosial media bahwasanya meninggalnya para ulama itu
Ya memang karena di masa pandemi ini. Nah, lalu menanggapi kabar-kabar seperti itu, apa yang harus kita lakukan sebenarnya? Apakah kita harus 100% harus istilahnya sangat berhati-hati sekali dengan era mandiri ini, ataukah kita harus bagaimana? Karena mungkin Bapak Rifai dilihat dari berbagai aspek, mungkin mengenai kemasyarakatan, mungkin mengenai kesehatan dan keagamaan, mungkin jenengan yang lebih mengetahui. Secupat akal saya Iya. menanggapi tentang hal ini adalah yang pertama kali itu yang pernah kamu pakai namanya masker. Iya. Nah, kalau saya memberi bahasa bukan masker, mastur. Mastur. Sesuatu yang tertutupi. Ada apa kok harus kita masturi? Harus kita tutupi. Nah, ini adalah simbol daripada zaman sekarang adalah ayyamul fitan. Ada hadis yang mengatakan kasratul fitan itu juga termasuk tanda hari kiamat. Kasratul mauta juga banyak orang yang meninggal itu juga termasuk tandanya hari kiamat, mendekati hari kiamat. Itu ada dalam hadis kalau nggak salah di kitab Al-Bukhari. Itu. Lah, bahwa saya yakin hadis itu benar. Benar, saya yakin. Pasti akan terjadi apa yang dikatakan oleh Nabi pasti akan terjadi. Kenapa? Nabi adalah orang yang sifatnya maksum, juga dianggap oleh Allah di antara beberapa manusia yang paling sebelum Nabi dilahirkan sudah ada namanya terkenang di masa-masa dahulu, di zaman azali itu Nabi. Maka saya yakin semua hadis memang asalkan itu hadis sahih itu adalah benar. Maka atas kebenaran hadis tersebut saya menanggapi pada zaman sekarang adalah pertama kali untuk menanggapi haruslah kita bersikap dengan jangan gegabah. Jangan gegabah. Belum tentu yang kita dengar itu benar dengan kenyataannya. Dan juga belum tentu yang dikatakan salah itu benar, dan belum tentu yang dikatakan benar itu salah. Maka itulah simbol mastur. Mastur, jangan ikut-ikutan lah. Jangan ikut-ikutan. Itu satu. Yang kedua, untuk saat pandemi sekarang ini terus mengenai dengan pendidikan pesantren. Santri haruslah banyak bersyukur kepada Allah. Sementara ini kan tempat pendidikan yang paling istilah jalan ya. Iya. Yang paling jalan hanyalah pesantren. Saya pernah dengar dari kata beliau Ketua PBNU kalau nggak salah itu mengatakan santri iku sing paling, kalau nggak salah ini, santri iku anak atau pendidikan sing paling apik ning bumi ning Gusti Allah saat pandemi, karena tidak ada berhenti. Saat-api pendidikan iku pondok pesantren, kalau nggak salah gitu. Saat-api pendidikan iku pondok pesantren. Kenapa? Tidak ada berhenti untuk menghormati corona liwat, nggak ada. Itu satu. Itu khusus pada santri. Adalah pendidikan yang sangat lancar untuk santri. Oleh karena itu santri harus bersyukur. Untuk yang dekat kali melihat kejadian saat Nabi Musa istilahnya ditanyai oleh suatu kaum, karena saat itu Nabi Musa dan kaumnya dicoba oleh Allah mendapat ujian. Kalau nggak salah 9 ujian apa itu, ada darah, ada kodok, ada tumo ya, dan sekian itu ada. Akhirnya Nabi Musa ditanya kaum, terus budi Nabi Musa kok Allah memberi yang begini. Di dalam Al-Quran kadang-kadang surat Hud atau apa itu ada yang ucapannya ista'inu billah wasbiru. Itu ada 2 perintah. Ista'inu billah,
kita harus selalu mohon perlindungan dari Allah, selalu meminta maunah dari Allah, minta perlindungan atas hidup kita, pergaulan kita, ibadah kita, semangat kerja kita, apalagi yang sudah berkeluarga, tidak boleh putus asa. Itu harus selalu semuanya dimohonkan maunah kepada Allah. Yang kedua, wasbiru, bersabarlah. Bersabarlah. Sabar itu kalau di dalam kitab Tamilul Ghafilin ada 3 hal. Sobru ala ta'ah, sabar saat menjalankan ketaatan, sobru anil maksiyah, saat meninggalkan kemaksiatan, sobru alal indal musibah, ketika kita mendapat ujian dari Allah. Lah inilah saat pandemi ada, semuanya masuk, kita bisa menambah ketaatannya, kita bisa dapat meninggalkan kemaksiatannya. Kan apa? Tidak ikut-ikutan. Kita dapat tertahan saat mendapat ujian dari Allah. Karena apa? Yes, Allah maha alim ya. Satu ujian berupa pandemi, tapi berbagai penjuru, berbagai arahan, semua tidak ada yang tidak mendapat bahasanya imbas, terus bahasanya Inggris tidak ada, semuanya akan menjadi menerima pengaruh daripada ujian ini. Berarti kita harus menerimalah, ini hanyalah Allah memang yang menginginkan. Di dalam doa, daripada doa maksur ada yang ucapannya wala roda liman qadaita, saat wiridan wala roda, dan tidak ada satu orang pun yang bisa menolak apa yang sudah menjadi putusan Allah. Apapun yang terjadi, kita harus menerima. Inilah corona saat ini. Cuman kita perlu mensikapi. Kadang-kadang kita kan bisa memilah dan memilih ya. Memilahnya gini. Corona ki jane apa to? Itu dari bangsa hewan atau bangsa jin atau bangsa apa? Kan ada juga perlu mengetahui seperti itu. Kalau bangsa hewan berarti kita harus menjaga kebersihannya, ya dah. Wong cedhong pondok, katakan kalau dulu belum seperti ini, itu kan nggak ada istilah kesehatan yang sangat ketat. Banyak yang gudikan. Memang standar kan kesehatannya kurang. Iya, karena ada bakteri adalah termasuk jenisnya hewan. Berarti jika tidak menjaga kesehatan kebersihannya, maka bisa gampang kena gatel. Kalau ini corona itu bangsa jin, berarti kita harus selalu mendekati Allah. Kalau bisa saya katakan, dunia ini adalah tempat dari segalanya. Bisa ketika katakan saya tidak menurunkan derajat, tapi ini cuma sebagai bahasa aja. Nabi Muhammad adalah bisa dikatakan kalau ada di terminal seperti penghuni yang menguasai kan. Nabi Muhammad kan di dunia kan sebagai penghuni, penguasa bahasanya, penguasa. Di dalam ayat surat Al-Anfal ada wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menyiksa suatu kaum jikalau anta hai Muhammad ada di dalamnya. Satu, kedua, wa ma kana mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menyiksa juga ketika mereka selalu mohon ampunan kepada Allah. Berarti ada 2 hal untuk menanggapi saat ini. Apa? Satu, kita sering membaca sholawat. Kedua kali kita selalu mohon ampunan kepada Allah. Ada dua hal. Kita sering membaca sholawat. Jika corona itu bangsa jin, pasti akan takut. Pasti akan takut dengan sholawat. Pasti. Karena apa? Nur Muhammad itu selalu bersama kita, yang selalu membaca sholawat, selalu menghidupkan sunnah Rasul. Kalau kita selalu mohon ampunan, tidak berhenti,
suatu saat ada waktu yang istijabah untuk kita akan mendapat ampunan. Jadi memang kalau melihat apa itu jenisnya di pesantren itu sudah ada penangkalnya istilahnya. Alhamdulillah. Maka tidak boleh kecil hati pesantren. Anak santri tidak boleh kecil hati. Cuman kadang-kadang kita istilah tumbuhan bambu, pohon bambu harus ada yang tua yang akan menjadi tuntunan pohon bambu yang muda. Biar mereka menjadi pohon bambu yang tinggi besar. Tapi kalau pesantren ini hanyalah 1 tahun 3 tahun pulang, tidak ada yang tua, pasti muda seperti pohon bambu. Kalau muda terus, pasti kalau kena angin kan akan roboh. Iya. Nah. Tidak ada yang menghalangi Ya, istilahnya, logikanya. Ya, mohon maaf nih Pak, ini kan karena waktu juga sudah menunjukkan sholat isya. Ini yang terakhir nih, mungkin kan dari kalangan para wali santri nih gitu Pak. Ini kan terkadang khawatir anaknya di pondok pesantren, kira-kira itu anaknya kesehatannya terjamin tidak, atau bagaimana kan karena di era pandemi seperti ini. Nah, mungkin ada pesan-pesan dari Bapak Rifai yang mungkin bisa mengayamkan para wali santri sehingga mereka benar-benar ikhlas dan bisa lebih mendoakan anaknya yang sedang mengaji di pondok pesantren. Terima kasih. Kami berharap kepada semua wali santri yang telah ikhlas memberangkatkan putra-putrinya demi mencari ilmu. Semoga saja Allah saat ini dalam keadaan pandemi ini Allah memberi keikhlasan lahir dan batin. Kenapa? Yang pertama kali adalah ikhlas. Modal ikhlas demi keberhasilan itu sangat mendukung atas suksesnya seorang anak. Kalau kita sudah menserahkan kepada seorang kiai, kok kita melu nyupiri bahasane nggih, melu nyupiri. Khawatir. Nanti kan sangat mengganggu keberhasilannya. Karena apa? Pesantren ini bukan hanya didikan lahir tapi juga tarbiyah, didikan jiwa. Ya, didikan jiwa lah. Kalau sudah diserahkan ya udah. Jikalau Allah menghendaki saat ini memang pas dengan kodratnya Allah dan kodratnya Allah, maka tidak ada jalan lagi, hanyalah ikhlas. Kenapa kok gini? Karena apa? Mati di dalam mencari ilmu juga termasuk satu hal, yaitu mati yang dimuliakan oleh Allah, yaitu mati syahid. Termasuk juga saat kita mendapat ujian, kena paparannya COVID gitu aja, langsung dibawa ke rumah sakit, langsung diproses secara itu tergantung yang ada di dalam jiwa mereka. Kalau mereka saat itu selalu mengutamakan keimanan, pas saat menjemput malaikat Israel imannya masih utuh, itu juga termasuk orang yang mati syahid. Karena apa? Dia misalnya ada yang anak pondok kena sudah ada di pondok kena COVID juga mati syahid akhirat. Nah, inilah pokoknya tidak ada yang rugi lah kalau kita ikhlas lah, tidak ada yang rugi. Maka kami minta ya, ikhlaskanlah seberapa waktu, seberapa harta, seberapa buah hati yang menjadi idaman hati seorang oleh semua wali murid, maka ikhlaskanlah jikalau sudah memang masuk kepada pesantren. Ini belum seberapa kalau dibanding suksesnya para ulama yang sekarang menjadi alim ulama, yang masih atau yang sudah meninggal. Kalau kita melihat ikhtiarnya dulu
tentunya lebih. Ya Allah, ada kisah daripada Syatul Qadir itu. Ada santri yang dari orang tuanya itu ibu yang mengantarkan. Saat itu rawuh tengen Syatul Qadir pas dahar daging itu ada. Nah, itu saat nilai ini, saat kunjung. Akhirnya wadul pada Syatul Qadir, lho kenapa jenengan niku kok ndahari daging, anak kula niku kok mboten. Ngantos kuru niku pripun jenengan? Ya, itu bentuk unjuk rasanya seorang wali murid. Akhirnya Syatul Qadir jawab, nek pancen anakmu ki wis bisa kaya aku. Bisa kaya aku, rapopo mangan daging gitu aja. Maka wong anakmu bisa kaya aku. Syatul Qadir langsung mengundang daging yang dipangan diundang. Biidznillah. Iya. Ya gitu ya, diundang. Akhirnya bisa hidup. Jagonya bisa hidup, yang dipangan bisa hidup, keluru. Anakmu wis iso kaya ngene hurung. Dereng. Lah ya wis menurut aku. Lah inilah kisah sedikit daripada tokoh kita, ulama kita, cara mencari ilmu lah kita. Menyerahlah terserah yang mengasuhnya. Itu sudah cukup. Tentunya dengan tirakat yang lebih ya Pak. Iya. Iya. Malah kemarin daripada yang diundang ke sini pengajian Mbah dari Kudus itu, sifat Nabi kan ada dua, ada mastur dan masyhur. Dengan kemasturannya maka akan masyhur. Saya sering di dalam kelas mengatakan, nek kepengin sok beda karo kancane, maka di pondok harus beda karo kancane. Apa bedaannya? Nek kancane dulu melek dhewe, kancane do ngobrol terus dhewe, kancane do seneng susah dhewe, kancane do wis pokoke bangga jajan golek duit, wis pokoke do seneng tiri wong tuwa. Nyusai susah mergo kurangi sangu, mungkin suasana sing nggak menyenangkan. Kita ikhlas, insya Allah nanti di rumah akan menjadi orang yang beda dengan masyarakat. Ini adalah petuah daripada Mbah jenengan, Mbah Abdul Aziz. Mbah Abdul Aziz almarhum Mbah Abdul Aziz almarhum itu ya. Kalau pengen di rumah beda kaya kancane, maka di pondok harus berani beda dengan kancane. Itu kan mendidik pendirian yang kuat. Pendirian iya. Sangat berkesinambungan. Okay. Sangat berkesinambungan. Maka intinya di dalam Al-Qur'an surat kalau enggak salah juz 22 ada yang Allah berfirman, innalladzina yasluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Ada tiga hal ini sangat mendukung semangat hidup siapapun, bukan hanya santri, siapapun. Satu apa? Yasluna kitaballah. Yasluna kitaballah dalam arti tilawah. Tilawah itu membaca. Kalau melihat di dalam kitab Ihya, rukun tilawah itu ada 10. Tilawah bukan membaca dengan tidak berpikir, tapi membaca dengan berpikir. Ayat tadabbur gitu kan. Tadabbur. Dalam arti apa? Itu pendidikan. Membaca dengan tadabbur kan menggawe pendidikan. Itu pendidikan. Kitab Allah bukan hanya Al-Quran, semua kitab yang berhubungan, yang berkenaan, yang mendukung dengan Al-Quran. Kutubus salafus shalih, kitab fikih, kitab tafsir, kitab ini juga kitab Allah. Kedua kali apa? Wa aqamus shalah, hubungan vertikal kepada Allah. Selalu mendirikan sholat, bukan hanya sholat, alias semua ibadah yang mendukung dengan hubungan kepada Allah. Itu adalah rangkaian pada aqamus shalah. Yang ketiga wa anfaqu sirra wa alaniyah, selalu menggunakan hartanya, apa yang kita dititipkan oleh Allah kepada kita itu diinfakkan. Berarti apa? Sosial. Jadi sosial kita tidak bisa ditinggalkan. Terus apa tadi? Sholat, hubungan vertikal, kita selalu ubudiyah, selalu
pendidikan kita tidak ditinggal menjadi modal awal. Ketika itu adalah Allah mengatakan pada ayat ulaika yanaluhum ulaika yarjuna tijaratan lan tabur, mereka lah yang berhak mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi lah, tidak pernah rusak. Bahkan di akhir ayat terus disambung, Allah akan memberi apa yang sudah janjikan, ganjaran gaji tetap, ekstranya diberikan di dalam dunia. Itu Allah bonusnya yang ada bonus, di dunia itu hanya bonus. Karena apa? Karena keimanan. Kalau nggak iman, nggak mau ngaji, nggak mau sholat, nggak mau sosial kalau nggak iman. Banyak orang yang dermawan tapi nggak sholat banyak. Yang sholat tapi nggak dermawan banyak. Ya sholat ya dermawan yang ngeranding ilmu nih banyak. Nah, tiga ini ya, tiga. Di antara hubungan dengan Allah dan hubungan antar manusia kita juga harus selalu menyambung. Maka saya sering mengatakan tidak pernah ada benang pakaian kita hanya satu benang yang nggak tersambung dengan lengan kanan. Semuanya pasti akan bersinambung. Tersistem istilahnya ya Pak. Iya, semuanya. Oke, itulah bincang kita dengan Pak Rifai, alumni Pondok Pesantren Darul Falah, yang alhamdulillah sampai sekarang ini masih menyumbangkan ilmu-ilmunya untuk adik-adiknya. Ya. Demikian podcast kali ini ya. Semoga kita dapat mengambil hikmah, kita bisa mengambil inti-inti dari apa yang sudah diindikasikan sama Pak Rifai ya, mulai bagaimana seorang santri, seorang pemuda dalam menanggapi di akhir zaman ini ya. Kemudian di akhir zaman ini penuh dengan kabar-kabar yang beredar di sosial media, kita harus bisa memilah istilahnya, memilah ibaratnya master itu ya Pak. Master itu masker itu master itu. Jadi tertutup ini. Nah, semoga dengan acara podcast kali ini kita mendapatkan lebih banyak wawasan dan juga inspirasi ya. Dan juga kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Untuk ini kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا